belanja sekali-kali nggak apa-apa kok, it's okay. Iya benar-benar. Tapi dari true, di luar happy terus di pojokan kamar nangis kan. Nimbang. Hai, ditambah lagi. Main take over aja. Ini acara aku loh. Sorry. Hai Wishers, so aku Nisma balik lagi di My Wishes Count Channel. Aku senang banget soalnya hari ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi ceritanya gini nih, sebelum aku perkenalkan ya siapa tamunya. Beberapa hari yang lalu atau minggu lalu tuh kita tuh live di Instagram dan kita di sana ngebahas karakteristik tas yang sesuai dengan zodiak. Nah ternyata tuh kayak responnya tuh bagus banget dan akhirnya banyak yang nge-DM pengen lebih detail dong gitu. So hari ini kita datengin bintang tamu spesial kita, Lydia Pratiwi. Jadi Lydia Pratiwi ini siapa nih? Hai Wisher, saya Lydia Pratiwi. Saya adalah seorang pembaca tarot dan juga penulis buku Zodiac and Show for Lovers. Jadi thank you banget udah diundang nih sama Nisma. Aku yang thank you banget. Kemarin kita live yang niatnya cuma 1 jam jadi 2 jam saking serunya. Ya, Dan itu terngiang-ngiang banget karena aku ingin sekali membeli tas-tasnya. Oh, oke. Tergoda sendiri ya? Tergoda sendiri. Tapi yang aku suka nih, kemarin tuh banyak banget yang bertanya pengen tahu lebih detail. Karena kemarin kan kita cuman sekilas banget ya, Iya, ngebahas tentang betul banget. zodiak itu apa. Nah, akhirnya atas permintaan 200 juta manusia, kita bikinlah konten ini. Jadi Nisma apa kabar? Salah ya ini ya? Ya aku loh yang ini. So, Lydia Pratiwi ini biasanya disebut Wi sehari-harinya ya. So, kita akan manggil Wi aja karena lebih enak juga. Wi, lo apa kabar nih sekarang? Jadi kita sudah berputar-putar, cuma tetap balik lagi nanya apa kabar. Gue baik banget. Gue tuh seneng banget akhirnya setelah hampir 4 bulan gue nggak keluar rumah sama sekali hari ini. Wow. Akhirnya gue bisa keluar rumah dan bisa ketemu Nisma walaupun kita tetap pakai prosedur kesehatan yang berlaku ya. Dan tadi juga udah ganti baju dulu segala macem lah, pokoknya seru banget. Nah tapi yang pasti kalau gue lagi seneng karena orang itu lagi mulai excited ya, lagi mulai pengen cari tahu ada tas-tas baru apa. Kalau gue lihat ya orang tuh udah mulai excited buat belanja lagi. Yes. Karena kan udah dibuka gitu aksesnya. Benar banget. Kayak pengen keluar rumah, pengen bergaya lagi gitu lah ya. Jadi Winnie ya, menurut lo sekarang kita jadi bakalan bahas apa nih yang pastinya? Dalam sekitar 10 menit sampai 20 menit mendatang, Cik. Oke. Gue akan bahas bagaimana sih karakter setiap zodiak dan gimana cara mereka membuat keputusan untuk belanja tas gitu. Oke. Kalau kemarin kan gue cuma bahas secara sekilas mengenai elemen-elemennya aja. Sekarang gue benar-benar akan mengupas tuntas bagaimana 12 zodiak ini akan punya karakter untuk membeli tas. Dan yang pasti nanti di ujungnya gue akan membacakan bagaimana peruntungan kalian di bulan Juli 2020. Wow. Jadi harus nonton sampai akhir ya. Oke, jadi sekarang kita bakal mulai aja dari zodiak yang pertama apa nih? Aries. Oke, tapi sebelum mulai ke Aries, kalian mesti banget buat subscribe channel kita My Wishes Count biar kita lebih semangat lagi buat bikin konten berikutnya. Oke, jadi seperti yang tadi Nisma udah ngomong, kita akan bahas mengenai zodiak yang pertama nih, Aries. Oke. Jadi Aries ini tuh memang selalu jadi zodiak pertama karena kalau dalam berdasarkan perputaran rasi bintang dia memang nomor 1, Mak. Oh, oke. Gitu. Baru tahu nih. Dan secara karakter, mungkin karena dia yang pertama, jadi dia memang juga selalu pengen jadi yang utama dimanapun. Buat lo semua yang bintangnya Aries, kan lahirnya biasanya antara akhir Maret ataupun pertengahan April. Biasanya karakternya tuh memang orang-orang yang pengen tampil beda, sangat passionate, punya ambisi yang sangat tinggi. Dan jadi ketika berpakaian pun mereka nggak sungkan untuk nunjukin jati diri. Misalkan gini, gue Aries yang memang suka banget warna merah menyala, gue nggak akan takut gitu untuk pakai. Mau orang lain semua dikeliling gue pakai hitam, dia akan tetap berani gitu. Oh, jadi dia tuh emang berani untuk jadi diri beda sendiri. gitu. Betul. Oke. Jadi Aries tuh nggak takut untuk tampil beda. Terus yang kedua, Aries ini juga kan sangat passionate. Jadi ketika dia suka sesuatu, dia bisa mengekspresikannya. Misalkan gini nih, dia suka banget make up. Dia nggak sungkan untuk benar-benar explore makeup yang bagus itu seperti apa, ingredientsnya apa, dan buat diaplikasikan di mukanya seperti apa gitu. Jadi senang kalau apa-apa tuh dicari tahu gitu. Kalau bahkan kalau beli tas pun dia pasti akan cari tahu kenapa gue harus beli ini. Kalau misalkan gue beli benefitnya buat gue apa gitu, dia akan sangat detail.
Tapi yang pasti dia pengen jadi orang yang terlihat gitu. Oke. Terus biasanya mereka suka pakai warna-warna apa nih? Karena seneng tampil beda jadi suka warna terang ya. Oke. Tapi kalau gue suka lihatnya gini, orang-orang Aries ini kan elemennya api, jadi mengikuti perkembangan zaman juga gitu, Mak. Kalau misalkan hype-nya apa nih gitu kan? hype-nya lagi apa, dia akan coba mengikuti. Tapi karena dia senang terdepan, walaupun hype-nya misalkan nih sekarang lagi ngetren tuh pakai sling bag gitu. Tapi dia akan coba cari sling bag yang agak beda dari yang lain. Oke. Jadi tetap ada touch-nya dia sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang denger, kok kayak ini gue Aries tapi gue nggak gitu-gitu banget gitu ya. Nah, zodiak itu tuh memang hanya sekitar ya kalau gue bisa bilang mungkin 50% dalam hidup lo gitu, pengaruhnya. Oke. Tergantung lagi lo dididiknya di mana, lo sekolah di mana, lo lahir di kota apa, di negara bagian mana, kan karena culture-nya beda ya. Orang tua lo ngedidiknya kayak gimana Betul, juga, jadi ya? bisa jadi lu ketemu Aries tapi yang nggak gue yang tadi bukan yang gue bilang banget gitu. Bisa jadi lu ketemu Aries yang sangat pemalu, dia memilih nggak tampil bisa banget. Tapi ini yang gue bacakan tuh Aries yang secara general. Oke. Gimana menurut kalian yang Aries? Komen di bawah. Betul. Nah, kalau misalkan kalian terus Aries dan ngerasa bener banget, boleh juga dong kasih kita komentar. Iya, gue suka warna apa ya? Bener kan? Oke, Bener biar nggak? kita nanti jadi bahan diskusi Bener, juga ya. gitu. Oke, so itu Aries tadi. Next kita punya zodiak apa nih? Taurus. Jadi kalau Taurus ini elemennya tanah, Mak. Oke. Kalau Aries kan api. Kalau Oke. tanah itu kan senang digali ya, senang digemburkan. Jadi senang belajar orangnya. Senang belajar, senang menggali ilmu, tapi butuh sesuatu yang sangat stabil. Biasanya orang-orang Taurus cenderung plan, pikirnya panjang, punya rencana A.1, A.1112 gitu. Jadi Orang rencana Taurus jangka itu panjang. ini banget ya, Well, planner sekali gitu ya. Karena kan dia karena tanah jadi butuh kestabilan. Oke. Jadi sering mencari segala sesuatu yang certain, segala sesuatu yang pasti. Termasuk fashion ataupun gaya berpakaian tuh biasanya mencari yang klasik supaya long lasting. Oke. Jadi Tapi kalau mereka kayak mau udah mandi mau pilih baju gitu, itu biasanya sangat ini juga apa mereka udah punya planning juga Biasanya ada nggak, walaupun sekali lagi nggak semua Taurus, beberapa Taurus yang aku kenal bahkan lemarinya sangat terstruktur rapi loh. Dari warnanya, dari modelnya gitu. Memang orangnya tuh memikirkan sangat panjang. Ada bahkan beberapa teman Taurusku sudah tahu besok mau pakai baju apa. Wow, it's not me banget. Iya, kita sebagai orang yang sudah berbeda. Oke. Tapi sekali lagi belum tentu semua Taurus ya. Tapi beberapa temanku yang Taurus tuh benar-benar sangat detail dan biasanya mereka lebih suka cenderung warna-warna yang netral dan kalem dan long lasting. Jadi hitam. Secara model tasnya pun gitu. Tasnya pun yang lebih bisa klasik. Jadi misalkan dia membeli tasnya sebuah brand ternama gitu, dia akan milih yang klasiknya, bukan yang lagi new arrival-nya biasanya. Oke. Jadi karena buat dia segala sesuatu tuh investasi. Jadi orang lain mungkin menilai Taurus tuh matre, tapi buat dia itu adalah investasi jangka panjang. Mendingan dia beli yang mahal tapi benar-benar awet dan worth it dibanding dia beli yang lebih murah tapi harus 2 tahun sekali dia ganti gitu. Oke. Istri ideal kali ya kalau Taurus. Buat aku sih calon suami ideal kalau laki-laki. Oh iya, bener banget ya. Hai cowok Taurus. Karena yang aku suka tuh orang Taurus kan well plan. Jadi kan dia yang mikir aja. Oke. Aku yang Tapi dia aku yang tuh- work, aku yang shop. Aku tuh pusing kalau sama orang yang terlalu well planned karena asiknya tuh yang spontan kan. Nah, kenapa Nisma bisa suka yang spontan kita akan bahas nanti zodiaknya yang tadi. Seperti yang tadi juga kalau misalkan teman-teman ada yang Taurus dan ngerasa gua nggak gitu banget, boleh komen aja. Bener, di bawah. komen di bawah, yang nggak setuju juga komen di bawah gimana menurut kalian. Oke, so udah tuh buat Taurus, kita lanjut ke zodiak yang ketiga. Yaitu Gemini. Gemini itu elemennya udara, seperti gambarnya dia simbolnya 2 orang yang kembar. Jadi kayak orang yang punya 2 mood, 2 perasaan. Sangat gampang shiftingnya tuh cepet banget. Bisa happy, terus tiba-tiba sedih, happy, sedih banget gitu. Mau terus dulu. Jadi kalau misalkan Gemini ini kan lambangnya dia elemennya udara. Dia lambangnya 2 orang itu seperti orang kembar. Biasanya digambarkan seperti orang yang memang gampang mood swing. Jadi bisa happy, sedih tuh waktunya pendek gitu. Ini termasuk mengenai fashion. Fashion juga mereka tergantung mood. Tergantung mood. Biasanya tapi orang Gemini ini sangat trendy, kekinian dan mengikuti style yang lagi Raisa.
Oh, Raisa Gemini. Yes, Oke. yes. Aku lihat tuh banyak artis-artis atau orang yang terkenal tuh Gemini. Gemini, Yes, kayak that's Raisa, bahkan even Presiden Soekarno juga dia tuh Gemini. Oh, oke. Gitu. Oh, kamu pengetahuannya luar biasa sekali loh. Terima kasih. Tapi benar, Gemini ini adalah orang-orang yang memang tidak takut untuk tampil, tapi di sisi lain dia punya sisi melankolis yang gak akan banyak dia tunjukin ke orang. Makanya kalau ketika dia menjadi musisi, bisa jadi ketika dia butuh menjadi orang melankolis, dia akan menuangkan ketika dia nyetel lagu kan. Oke. Tapi pas lagi tampilnya dia akan menjadi Gemini yang ceria, playful gitu. Oke. Jadi kayak dia bisa memainkan peran. Nah, yang tadi aku bilang, dari segi fashion dia tergantung moodnya dia, tapi dia cenderung mengikuti tren yang ada. Jadi misalkan hari ini trennya lagi banyak pakai tas yang besar. Oke. Lagi ngetren, dia akan gimana caranya dia akan cari tahu yang affordable buat dia deh, dia beli gitu. Gemini ini tuh orangnya sangat senang explore. Oke. Jadi walaupun mungkin buat orang lain nggak matching stripe sama kotak-kotak digabungin, dia bisa ketemu caranya tetap enak dilihat. Hebat Gemini itu. Jadi dia suka dianggap sebagai trendsetter. Oke, tapi mungkin karena mereka juga orangnya sangat percaya diri ya. Betul. Jadi kelihatannya bagus aja gitu mau pakai apapun juga. Yes, jadi buat Gemini tidak ada preference warna apa, lebih Oke. ngikutin mood. Oke, Gitu. wow. Halo Gemini, gimana menurut kalian? Kan boleh komen di bawah, bener nggak sih? Kalau abis Gemini berarti saatnya kita ngomongin Cancer. Oke, next Cancer. Cancer ini kalau gue suka benar-benar menganalogikan seperti kepiting, beneran kepiting. Kepiting itu kan cangkangnya di luar keras, dalamnya enak ya. Oh, soft, lembut banget Betul. gitu ya. Jadi Cancer itu di luarnya terlihat tough, terlihat sebagai cewek yang pede, tapi sebenarnya di dalamnya kadang-kadang orangnya sangat perasa dan fragile gitu. Oke. Nah, jadi ketika mereka memilih fashion agak terselubung nih, berlayer-layer. Dalam arti gini, ketika rasa confidence-nya lagi bisa muncul, dia bisa berani tampil pakai warna-warna terang. Tapi Oh, ketika pada dasarnya dia lagi nggak pede, dia akan memilih warna-warna yang cenderung coklat, cenderung biru, navy gitu yang agak membuat dia tersamarkan gitu. Oke. Dia nggak terlalu suka tuh tampil di depan gitu, nggak terlalu suka. Ya, cuman kelihatannya dia galak gitu. Tapi sebenarnya Oke. orangnya nggak sepede itu. Berarti dari segi koleksi fashionnya juga mungkin dia nggak yang banyak banget, tapi nggak yang sedikit banget juga, dia pasti punya beberapa option. Yes, gitu. Dan Iya. Cancer kan orangnya sangat family person. Oke. Jadi ketika misalkan Cancer ini sudah punya pasangan ya, dia akan mempertimbangkan kalau gue belanja kira-kira pasangan gue setuju nggak ya? Kira-kira pasangan gue suka nggak ya? Gitu. Jadi Oh, banyak gitu mempertimbangkan orang lain kalau Cancer itu nggak melulu tentang dia gitu. Tapi kalau pakai baju juga kayaknya misalkan society gua atau misalkan dia keluarga gua nerima nggak ya gua pakai fashion kayak gitu? betul. Jadi Oke. makanya tadi aku bilang berlayer-layer, belum tentu itu stylenya dia. Oke, bisa jadi dia hanya mengikuti approval Kebutuhan, style, ya. kebutuhannya orang lain gitu ya. Karena gue harus ke kantor, jadi gue harus rapi nih. Karena gue harus mau nemenin suami gue kondangan, jadi gue harus gini gitu. Oke, Jadi betul-betul. dia tuh fleksibel banget seperti elemen air ya. Kan ini elemen air, jadi dia ngikutin. Oke, gue mesti gimana nih? Gitu. Oke. Dan biasanya orang Cancer juga belanja karena nggak enak sama pedagangnya. Jadi kamu coba Oh, telepon teman-teman hai Cancer ya. orang-orang Cancer, boleh chatting kita biar kita nanti tawarin koleksi-koleksi kita. Oh, so kalian tadi udah denger tentang Cancer, gimana menurut kalian? Sama nih, kok harus komen di bawah, setuju gak sih? Nah, udah Cancer ada apa lagi nih, Wi? Nah, sebelum kita lanjut ke yang zodiak berikutnya, gimana kalau kita tarikin juga peruntungan buat 4 zodiak tadi sebelumnya? Oke. Oke ya. Jadi tadi aku udah janji kalau aku akan tarikin peruntungan di bulan Juli dan langsung aja saya akan langsung tarik 4 kartu langsung nih. Oke, kita so langsung jadi di bacain sini empat-empatnya. Uwi udah bawa kartu tarot juga. Yes, gitu. So excited. Jadi gimana sih peruntungan Aries di bulan Juli? Yang muncul adalah kartunya The Justice. Justice ini kayak rasanya semua lagi akan adil dan seimbang. Jadi mungkin kondisi finansial sudah mulai bisa seimbang. Oke. Hubungan percintaan mulai seimbang. Pokoknya rasanya mulai bisa mulai bisa bernafas lah. Welcome, Tapi apakah Cancer. apakah sudah bisa belanja ya tetap perlu timbang-timbang dulu ya. Oke. Kalau memang lebih besar pengeluaran lebih baik disimpan dulu aja, mending ditabung dulu biar bulan depan baru bisa belanja lebih banyak. Dengerin tuh Aries. Oke, sekarang gue lanjut langsung ya. Oke. Lanjut ke Taurus, bagaimana peruntungannya di bulan Juli? Munculnya adalah King of Swords. King of Swords tuh orang yang lagi diminta untuk berani, makanya dia bawa pedang, kayak untuk berani terabas sana sini. Bukan berarti semua orang dilawan ya, tapi kayak ini saatnya untuk bikin gebrakan di bulan Juli. Kalau kemarin-kemarin lebih banyak pertimbangan, tapi akhirnya jadi ketinggalan sama yang lain, sementara orang lain udah mulai buka toko, tapi kamu masih takut. Nah, mungkin ini saatnya untuk berani membuat tindakan yang membuat
hidup kamu jadi bisa bergeser lebih baik sedikit. Go Taurus, sekarang saatnya. Nggak usah terlalu banyak timbang-timbang Taurus. Berikutnya kita ke zodiak Gemini. Satu kartu buat Gemini adalah Ten of Swords. Gemini kayaknya lagi capek nih kak. Oh my god, Gemini. Mungkin ini maksudnya adalah karena Gemini kan orangnya nggak bisa diem ya. Iya. Bisa jadi dia ini ikutan sana sini belajar masak, belajar ini, tapi akhirnya dia capek. Jadi saran aku bulan Juli ini Gemini coba ambil nafas sebentar dan istirahat sebentar aja supaya kreativitasnya bisa berkembang lagi. Oke. Dan yang terakhir kita akan bacain aja. soal Cancer. Bagaimana peruntungan Cancer di bulan Juli? Cancer ulang tahun loh bulan Juli. Oh, Happy birthday. Happy birthday for Cancer. Happy birthday. I'm so sorry banget keadaannya lagi kayak gini, but you guys, you know. Zodiak sebelumnya nggak sesorry juga. Zodiak pokoknya semua zodiak Yang ulang yang tahun. ada di pandemi ini. You are the best. Oke, buat Cancer munculnya Six of Pentacles artinya kalau dari segi finansial sudah mulai berlimpah ya, karena dia sudah mulai bisa berbagi sama orang lain. Tapi di satu sisi Six of Pentacles juga simbol kalau disuruh lebih banyak berani melakukan apa ya, gebrakan juga sama sih, agak mirip gitu. Jadi keluar deh dari zona nyamannya. Oke. Karena kalau enggak hasilnya akan gitu-gitu aja gitu. Gitu. Kalau misalkan ternyata sekarang lagi ngetren pakai baju stripes putih hitam terus kuning gitu. Kalau memang suka kenapa enggak? So tadi kalian udah dengerin tentang peruntungan dari zodiak-zodiak yang tadi udah disebutin sama Uwi tadi untuk bulan Juli. So next kita bakalan dengerin untuk zodiak yang lainnya. Kalian jangan skip, terus lanjut sampai akhir ya. Yes, sekarang kita berarti lanjut ke Leo. Oke. Leo nih. Benar, Leo itu digambarkan sebagai binatang apa? Singa ya? Iya. Si raja hutan yang memang benar-benar berani, punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi dan ambisius juga, di elemennya api. Jadi orang-orang Leo ini memang punya keberanian yang berkali-kali lipat dibandingkan kita. Dia elemennya udara, saya elemennya air, jadi dibandingkan kita dia lebih wow. Gitu. Dari segi fashion biasanya Leo ini senang menjadi pusat perhatian. Oh, that's why. Ya makanya dia tuh nggak takut tuh pakai bling bling, dia nggak takut model rambutnya beda gitu, karena buat dia itu cara dia mengekspresikan diri ya. Oke. Yang saya suka dari Leo tuh biasanya jujur apa adanya. Jadi maksudnya dia nggak akan berusaha baik di depan orang yang dia nggak suka. Dia nggak akan berusaha pakai baju yang dia nggak suka. Jadi dia jujur. Dia yang dia pakai emang itu dirinya dia. Gitu. Oke. So aku juga punya beberapa di sini fashion stylist di My Mrs. Kaun yang Leo, dan emang asik banget ngeliat gayanya karena mereka tuh berani tapi pede, dan kalau emang mereka lagi unmood juga mereka bisa pakai yang Biasa cuma aja kaos gitu. oblong tapi kayak Enak aja. look gitu. so cool gitu Nah. dibandingkan kita yang udah effort banget nih buat ngegaya gitu. Ya, karena datangnya dari ya ini gue. Ya, Leo tuh gitu, ini gue, lu mau terima atau enggak ya terserah gitu, tapi ini gue. Jadi buat mereka nggak takut untuk mengekspresikan diri. Itu jadi Leo kalau menurut aku sih orang yang fashionable, berani mengekspresikan diri dan berani tampil beda. Leo, gimana menurut kamu? Kalian mesti banget komen di bawah. Mungkin ada Leo juga yang pemalu. Aku sih bajunya biasa-biasa aja. Kalian juga harus komen di bawah biar Leo yang lain tuh tahu kalau ada saudara Leonya yang lain yang tidak biasa, oke? Sekarang kita lanjut ke zodiak berikutnya ya. Oke, next. Virgo. Virgo ini elemennya tanah juga. Penyanyi itu kan Virgo Siapa ya? yang sama itu yang sama Salah, aku tidak paham. Virgo. Oh, Virgo. Oke, so Virgo gimana nih? Virgo ini elemennya tanah. Yes. Sama-sama penuh pertimbangan, cuman bedanya Virgo ini termasuk orang yang senang tampil dibanding Taurus ya. Kalau kita ngalamin Kalau dibanding sama-sama. Leo yang tadi? Enggak kan kita ngomongin sama-sama elemen tanah. Oke, Sama oke. elemen tanah, Virgo ini termasuk yang berani tampil. Dan biasanya Virgo bahkan sama-sama mendapat cap matre dari orang-orang sekitarnya, padahal buat dia itu adalah standarnya dia ya. Gua kalau mau jadian sama lu harus pastiin dulu lu mau ngasih hidup gua makan apa. Menurut orang lain matre, mungkin tapi buat gua sih make sense ya. Ya kan mau Kayaknya hidup Virgo apa? aja ya, semua cewek sekarang gitu. Nggak, tapi berani untuk statement gitu. Oh, berani untuk gitu. statement. Kayak lu kalau memang mau serius sama gue, lu punya apa gitu. Datangnya Oke, dari oke. situ.
Tapi bukan berniat untuk morotin gitu, tapi lebih kayak gue butuh tahu kalau hidup gue tuh akan nyaman gitu. Nah makanya ketika mereka memilih fashion ataupun brand-brand itu perlu datangnya dari rasa aman dan nyaman. Satu, gue nggak akan diomongin orang karena itu barangnya KW misalkan gitu. Oke. Yang kedua, gue nggak akan diomongin orang karena gue fashion gue bikin sakit mata gitu. Jadi mereka tuh pertimbangannya panjang banget untuk bisa tampil oke. Berarti kalau Virgo tuh kayak kalau udah nyaman sama satu brand dia akan Biasanya sangat loyal. sangat loyal. Biasanya oke. ya. Ada beberapa teman-teman sahabat-sahabat saya Virgo juga yang memang kalau udah suka satu brand tas tuh kayaknya mau ada yang lain, aduh kayaknya gue tetap, karena gue udah percaya gitu. Jadi rasa percaya tuh besar banget buat Virgo dalam segala hal dalam hidupnya dia ya, mulai dari potong rambut, dari make up, dari fashion. Virgo, kamu harus percaya sama My Wishes Account karena kita nggak pernah sediain KW sama original ya. That's true. Nah Virgo yang saya suka juga adalah mereka gini ya, di elemen tanah tuh biasanya cenderung kaku kan, karena kan semua harus well planned. Oke, ya. Nah tapi Virgo ini salah seorang zodiak yang walaupun kaku dia tuh pasti akan beres kerjaannya gitu mak. Yang penting dikasih tahu aja, misalkan by tanggal 10 lu udah harus beres laporan keuangan ya, dia mau melakukan caranya gimana tanggal 10 beres gitu. Jadi bertanggung jawab gitu. Oke. Ketika membeli barang juga mereka cenderungnya bertanggung jawab, dalam arti kalau gue belum mampu ya udah nanti aja. Oh, oke. Biasanya ya, sekali lagi belum tentu semuanya. Oke. Gitu. Gimana menurut kalian guys? Komen ya. Terus next nih kita punya apa lagi? Abis Virgo kita lanjut ke zodiak Libra. Nah, Oh my Libra. God. Aku tuh banyak banget punya teman Libra, bahkan suami aku sendiri pun Libra. Betul, makanya aku hai gitu ya. Libra itu kan seperti lambangnya timbang. Semua ditimbang. Oke. Mulai dari perasaan ditimbang, milih baju ditimbang-timbang, Iya. beli tas ditimbang. Believe me or not, kalau aku nganter suamiku belanja itu bisa sampai 2 jam dan hanya dapat satu sepatu. Kayak buat ukuran laki-laki itu tuh Lama. lama banget. Karena dia akan ngecek banyak gitu, mulai dari harga, cocok atau enggak, pendapat orang lain gimana, kira-kira bisa dipakai segala musim atau enggak gitu ya. Sementara buat kamu yang Aquarius pasti gue udah tahu kok gue beli apa, selesai 5 menit ya kan? Iya, Nah, iya. gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang Libra dan merasa kalau ke mall tuh harus 3 jam, ya nggak apa-apa, itu emang kalian. Tapi harus cari teman shopping yang sabar. Jangan ajak dia. Ajak gue masih boleh. Jangan ajak dia. Itu sudah terbukti ya. Tapi kalau untuk keberanian dia sendiri dalam berfashion, Ya itu pertimbangannya panjang. tapi somehow dia bakalan berani nggak sih pakai yang benar-benar nyentrik atau beda dari yang lain gitu? Ada salah satu temanku, dia Libra, dia kemarin baru ngecat rambutnya sangat putih, terus ash gray gitu. Terus dia ganti jadi apa namanya ini? Cocolok, soft lens. Soft lensnya. Menurut gua untuk seorang Libra dia berani banget gitu. Tapi pas gua tanya ke dia bilang dia udah pengen itu dari 3 tahun lalu. Ngerti nggak? Oh my Jadi God. ketika dia berani, tapi pertimbangannya panjang banget dibanding mungkin lu dan gue ya. Jadi mungkin mereka punya keinginan Yes. banyak juga yang hal-hal yang beda yang mereka pengen. Cuman untuk make Menuju it ke happen-nya situnya itu bisa lama panjang. banget. Oke. Tapi ini contoh temanku ya, bisa jadi sekali lagi ada Libra yang lain. Nah, tapi yang aku suka juga dari Libra ini agak mirip tadi dengan si Cancer, dia akan mempertimbangkan orang lain sehingga ketika berpakaian ataupun memilih fashion tuh setidaknya tidak membuat orang lain sakit mata. Karena kan dia mempertimbangkan banyak hal ya. Nanti kalau gue pakai terlalu mini gimana? Nanti kalau gue pakai terlalu lahak gimana? Kalau gue pakai tas ini nanti gue gimana? Jadi ngerti gak sih? Jadi mungkin buat lo kesel gitu mak. Tapi buat orang lain yang lagi pergi sama dia, setidaknya tidak risih gitu. Oke. But my husband is really like pink Oh, or really? red Oh, color, ya. oh iya mungkin buat dia itu menyenangkan hati kamu. Atau menyenangkan hati ibunya? Kalian gimana? Punya Libra yang main-main aman aja? Apa yang resesif kayak suamiku tadi? Kalian mesti komen di bawah guys. Aku penasaran banget sama Libra. Gue juga jadi penasaran nih. Next ya. Oke. Next adalah Scorpio. Oh, Scorpio. Scorpio tuh selalu dibilangnya misterius, perasa, baperan, sensitif. Oh, itu Scorpio ya? Ya itu gue juga sih, Pisces. Salah satu pembeda banget Scorpio dari zodiak-zodiak lain adalah Scorpio sangat misterius memang. Dia sangat tertutup. Jadi tuh
Kalaupun lu punya sahabat Scorpio, percaya sama gua. Yang lu tahu itu hanya 99%. Ada 1% yang pasti dia nggak akan ceritain kalau menurut dia belum siap. Oke. Jadi dia tuh kayak butuh Gak usah sosok setahun. misterius, hai Scorpio. Ya memang begitu. Memang gitu. Nanti kamu dicapit loh. Dan dia pendendam loh. Jangan Scorpio, aku baik beneran. Nah, yang gue suka dari Scorpio ini dibalik sifatnya dia yang gak enakan sebenarnya, dibalik sifatnya dia yang sebenarnya misterius. Tapi Scorpio dibandingkan Cancer sama Pisces yang sama-sama elemen air, Scorpio itu pemberani loh. Makanya dia digambarkan sebagai Scorpion yang mencapit. Oke. Jadi dia bisa tenang-tenang tapi nyapit gitu, Bo. Kesannya kalem-kalem tapi dia berani make a statement. Nah, Oke. biasanya fashion dia juga sama. Dia berani untuk make a statement. Mungkin sehari-harinya ketika kita lihat dia biasa aja. Tapi ada satu tapi pas lagi ada hal Satu occasion gitu. Misalkan ada party, dia bisa stunning banget. Oke. Jadi dia kayak punya senjata yang dia simpen nih, dia punya tas yang khusus, dia punya baju yang khusus yang memang dia persiapkan. Bisa benar-benar bikin lu noleh gitu ya. Wah, gitu. Oke. Tapi besok-besok dia bisa balik lagi kayak pakai hitam-hitam biasa aja gitu. Wow, hai Scorpio. Kalian so misterius. Gimana, apakah kamu Scorpio ngerasa misterius juga? Atau kalau gue sih kayaknya nggak misterius. Komen di bawah ya. Kita bacain peruntungannya mereka ya. Oke. Gue langsung run through aja. Buat pertama adalah Leo. Bagaimana peruntungan Leo di bulan Oke. Juli? Peruntungannya adalah dapatnya The Hangman. Leo lagi disuruh untuk mencari sudut pandang baru. Jadi kalau sekarang ngejalanin usaha atau bisnis kok rasanya stuck, ya mungkin perlu mencoba hal baru gitu. Karena kalau ngelakuin hal yang sama terus-terusan lama-lama bisa gila ya. Iya, betul banget. Jadi coba deh diskusi dengan orang lain, kolaborasi supaya akhirnya jangan jadi kaki kepala di kaki, supaya tetap bisa bekerja dengan baik. Just try Open. just try open and look for another option juga gitu ya. Lanjut ke peruntungan berikutnya, yaitu adalah Virgo. Virgo di bulan Juli munculnya adalah King of Pentacles. Lagi cuannya lagi banyak. Cuan. Oh my god. Kondisi finansial lagi membaik dan cenderung lebih stabil, karir juga sama, love life apalagi lagi akan kemana? Eta teh Lagi berbunga-bunga. ya bunga pisan gitu. Ya, oke. Bahagia pisan gitu. Oke, hai kamu Virgo, segera belanja karena kamu sedang Betul. finansial stabil ya. Jadi kita tuh walaupun kita Inggris, kita Sunda, pokoknya nama Virgo gitu ya. Virgo, Oke. top markota. Lanjut berikutnya, zodiak berikutnya adalah Libra. Bagaimana peruntungan Libra di bulan Juli? Munculnya Nine of Cups. Artinya Libra lagi akan sangat nyaman, bahagia, udah nggak perlu untuk kejar-kejaran target lagi. Rasanya tuh semua udah bisa datang dengan tenang. Ini istri dari suami yang Libra juga bisa duduk nyaman. Seperti gambarnya ya, duduk nyaman, bahagia. Nah gitu. Jadi buat Libra juga sepertinya ini saat yang tepat untuk belanja-belanja karena kondisi finansial sudah mulai stabil. Oke. Berikutnya Scorpio. Scorpio, hai misterius. Peruntungan Scorpio di bulan Juli munculnya Justice, agak mirip sama tadi Aries ya. Oke. Jadi kondisinya lagi perlu menimbang-nimbang banyak hal, segala sesuatu perlu stabil, perlu adil. Jadi kalau memang kemarin-kemarin lagi butuh untuk fokus sama keluarga dulu misalkan, yang mending fokus sama keluarga dulu aja. Jangan maksain. Segala sesuatu Jajan perlu terus, diperhatikan. hey Betul. Scorpio. Harus adil. Harus adil Jadi dan itu seimbang. tadi peruntungan bulan Juli untuk Leo sampai Scorpio. Terus sekarang kita punya 4 zodiak terakhir. Kita akan mulai nih dari zodiak apa dulu? Sagittarius. Sagittarius. Itu kan gue selalu bilangnya dia seorang pemanah, seorang petualang. Oke. Jadi memang jiwa petualangnya sangat tinggi, dia elemennya api. Dan kalau buat gue Sagittarius itu seorang yang sangat fashionable. Karena mereka berani untuk explore. Oke, karena petualang itu Petualang ya. itu. Jadi memang misalkan lagi ngetrennya saat ini pakai warna merah, dia akan benar-benar mencari merah yang semerah-merahnya. Ngerti gak? Jadi Wow. kalau mau mencoba nggak tanggung-tanggung gitu, jangan cuma jadi merah pink sedikit gitu, enggak, tapi yang bold gitu. Apa fashion designer yang benar-benar di runway itu suka ada yang aneh-aneh banget, kayaknya itu fashion Bisa jadi. designernya Bisa zodiaknya jadi. adalah Sagittarius ya. Jadi orang-orang elemen api seperti Aries, Leo dan Sagittarius ini cenderung menjadi cocok bergerak di bidang fashion karena mereka bisa jadi fashion designer, bisa jadi trendsetter lah. Oke. Karena kan berani untuk Iya, mencoba. iya. Nah, bedanya dari Sagittarius ini adalah mereka ini apa ya? Sangat, kalau buat gue tuh hidup tuh sangat dinikmatin sama mereka. Karena hidup tuh buat mereka ya cuma sekali. Jadi kalau memang hari ini, detik ini gue perlu
belanja sampai pergi ke Paris gue jabanin deh. Wow, hi Sagittarius, is that really right? Why not kata dia gitu. Jadi kayak buat mereka ya hidup sekali dinikmatin aja. Kenapa gue mesti takut gue pakai baju yang compang-camping kalau memang itu bikin gue kece di hari ini gitu. Jadi gitu, Mak. Jadi Oke. kenapa gue perlu wasting my time dengan mikirin cocok nggak ya buat gue gitu. So jadi kayak bedanya tuh yang benar-benar bedanya dari Aries, Leo sama Sagittarius ini apa nih? Oke, tiga-tiganya namanya sama-sama api. Kalau Aries ini selalu pengen di depan, jadi dia maunya beda sendiri. Oke. Kalau Leo ini senangnya tampilnya lebih elegan, mencolok, jadi dia pakainya senangnya bling-bling, jadi pusat perhatian. Agak beda ya, kerasa gak sih kalau Aries tuh mau terdepan tapi dia nggak usah diperhatiin orang nggak apa-apa. Pokoknya dia terdepan gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya ya gue di kantor tuh yang paling kinclong, tapi ya udah lu mau liatin gue atau enggak terserah. Kalau Leo tuh memang seneng dilihat, jadi dia memang memanggil orang-orang untuk melihat dia. Oke. Kalau Sagittarius tuh gue nggak peduli lu lihat gue atau enggak, gue ditonton orang gue nggak peduli. Pokoknya gue mau pakai baju ini. Oke. So sebenarnya yang benar-benar pengen tampil banget tuh Leo ya. Yang Ya. pengen benar-benar get spotlight Ya, itu menurut gue ya. Kalau Leo di sini ada yang nggak terima boleh komen di bawah. Tapi yang gue suka dari Sagittarius ya itu karena buat dia kan this is my life. Jadi ya gimana gue gitu. Iya, Jadi mau orang bilang lu nggak matching banget, udah nggak ngetren tuh tas yang itu. I don't care. Gue tuh suka sama tipe-tipe orang yang benar-benar pendek kayak gitu. Kadang suka iri gitu karena gue tuh nggak punya keberanian buat kayak gitu loh sebenarnya. Ya, baiklah. Tapi Coba belajar aku- sama Sagittarius ya. Hai Sagittarius, kenalan sama aku, tolong siapapun Sagittarius komen, kita jadi temen ya. Karena dia bold banget. Kita next ya ke zodiak. Ya, 3 zodiak terakhir yaitu Capricorn sekarang. Oke. Oke, so Capricorn tuh jadi Oke, jadi Capricorn ini orangnya biasanya cenderung kaku, penuh pertimbangan karena dia elemennya tanah. Bedanya Capricorn dengan Taurus dan Virgo yang sama-sama elemen tanah adalah Capricorn ini memang sangat giat bekerja dan berkarya. Jadi apa ya? Buat dia itu punya sebuah karya yang dihargai itu penting. Sementara kalau buat Taurus itu punya kestabilan hidup itu penting. Buat Virgo itu stabilan hidup iya, tapi acknowledgement iya. Jadi kayak Virgo tuh di tengah-tengahnya Taurus dan Capricorn. Oke. Sementara Capricorn tuh gila kerja. Jadi buat dia mau ke kantor pakai bajunya itu lagi juga ya nggak apa-apa. Oh berarti kayak pantasnya tuh kayak orang-orang di belakang layar. Ya, gitu kan. dia biasanya thinker, dia mengatur strategi Oke. gitu. Dia bukan orang yang senang tampil di depan. Makanya biasanya pilihan-pilihan warna dia tuh lebih soft, lebih nggak terlihat gitu. Hitam, coklat, Yes, coklat, bold abu. gitu. Tapi di sisi lain Capricorn tuh nggak suka kalau dia nggak dihargai ya. Jadi maksudnya gini, dia akan tetap pakai baju yang rapih, Mak gitu. Dari atas sampai bawah tuh akan rapih banget. Mungkin yang sampai lipetannya kelihatan itu loh ya kalau Oh disetrika. iya, yang benar-benar. Dia nggak akan tuh tampil depan kamera ininya mencong gini, nggak akan mungkin. Oke. Perfeksionis dari segi looknya ya. Tapi nggak usah yang neko-neko. Nggak usah, dia nggak butuh tuh brand nomor 1 yang lagi kekinian, dia nggak butuh. Yang dia butuhkan adalah brand yang bisa membuat dia ngerasa bisa bawa semuanya. Kalau tas gede gitu, Oh, oke. warnanya netral. Jadi Gua mau lebih pakai ke baju apa? fungsional Yes. kalau beli apa-apa ya. Gitu. Jadi bahkan mau beli tas aja pasti pertimbangannya panjang. Akan mengganggu tabungan gua atau enggak? Akan mengganggu hubungan gua dengan suami gua atau enggak? Gitu. Jadi Oke. memang orangnya penuh pertimbangan, tapi beda sama Libra ya. Kalau Libra itu kan mempertimbangkan pendapat orang lain. Kalau dia emang. Kalau dia memang pikirannya dia aja. Oke. Emang dia senang berpikir. Gitu. Capricorn, belanja sekali-kali nggak apa-apa kok, it's okay. Iya benar-benar. Tapi that's true. Bener, Capricorn sesekali memanjakan diri sendiri tuh nggak apa-apa banget. Dan ada banyak banget tas-tas ataupun fashion yang terkini. Tapi nggak usah tampil beda banget, banyak. Iya. So memanjakan diri juga bagian dari self love juga kan ya. Betul. Oke. Oke, next ada 2 lagi. Apa lagi nih Hui sekarang? Yaitu zodiaknya dia dan aku. Aquarius. Oh my God. Abis itu Pisces. Emang sengaja 2 terakhir Aku cara kita. bener-bener gak sabar udah dengerin Aquarius. Aku harus tarik napas dulu. Oke, aku pergi dulu ya. Jadi ini wajib banget aku harus dengerin guys. Bener-bener ya, fokus. Silahkan Ibu Wi. Ya, jadi Aquarius kayak gitu. Saya no. Oke, Aquarius ini adalah orang yang menurut aku orang yang paling otentik apa adanya. Menurut aku. Kenapa? Karena Aquarius ini nggak suka manis di bibir. Jangan nyanyi, oke. Manis sih, Bibi. Manis di bibir memutar kata.
Aquarius ini nggak suka untuk jadi orang lain gitu. Oke. Jadi kayak Nisma ini dandanannya dia begini emang begini gitu. Emang dia pengen begini hari ini. Besok bisa jadi beda lagi tapi ya itu Iya, literally moodnya dia gitu. Jadi hari ini dia lagi pengen tas warna hijau, ya besok kalau gue lagi nggak mau ya udah emang kenapa gitu. Oke, Ya, itu itu banget kan? bener gue banget. Jadi gue tuh nggak punya ritme fashion yang jelas. Somehow kadang kayak pengen bener-bener terlihat banget. Kadang kayak enggak deh, gue nggak pengen jadi bener-bener gitu banget. Karena elemennya udara jadi dia ngikutin moodnya banget. Agak mirip tadi sama Gemini dan juga Libra. Cuman bedanya kalau Aquarius ini menurut aku dibanding zodiak udara yang lain adalah orang yang paling ekspresif. Aquarius ini senang bergaul, biasanya temannya banyak banget. Tapi dia juga sebenarnya hanya selected people yang tahu exactly ceritanya dia. Makanya tadi dia sama Scorpio agak gimana mirip dikit. Kelihatannya di luar happy terus di pojokan kamar nangis kan. Tapi maksud yang aku suka tuh, tapi Aquarius akan bilang ke orang lain, lu gak usah ganggu gue dulu deh, gue lagi butuh waktu. Oke. Bedanya apa? Jadi nggak yang tiba-tiba drama langsung. Nah, ke itu kamar. zodiak gue yang drama. Nanti gue akan ceritain. Oke. Gitu. Jadi ya kan, lu kan nggak Iya. akan Nggak nggak akan ngambil pusing gitu. Pokoknya gue Nah. lagi nggak mau pergi, gue lagi nggak mau pakai baju ini. Lu nggak akan ambil pusing. Nggak. Terserah orang lain mikirnya apa gitu. Tapi kalau gue dari segi fashion ya, gue kadang-kadang merhatiin kayak, aduh pendapat orang gimana ya gue pakai baju ini. Tapi kadang-kadang kayak terserah Udah sih ya. orang kayak gimana gitu. Gue enaknya pakai baju ini gitu. Ya, jadi benar-benar tergantung moodnya dia dan warna pun jadi tergantung lagi sukanya apa. Kalau minggu ini lagi senangnya warna-warna terang, tiba-tiba dia pakai warna terang semua. Kalau lagi enggak ya enggak. Gitu. Bener. Aku Nah, tuh pernah coba suka kuning. Aquarius lain. Aku pernah suka kuning. Aku dari head to toe. Aku sebenarnya warna kuning kayak orang gila. Kalian gimana? Hai saudara-saudara Aquarius aku. Setuju nggak? Komen di bawah. Yang menemukan foto Nisma dari atas sampai bawah kuning, coba tolong posting juga. Aku tunggu. So next dia nih udah ngomongin semua zodiak orang lain. Sekarang saatnya zodiak dia sendiri bakalan kayak gimana? Yes. Inilah Pisces, si ratu baper. Iya. Oke, jadi Pisces itu gue, itu orang yang sangat pemimpi, cenderung mudah emotionally terhubung dengan orang lain, baca berita sedih ikut nangis, dengar cerita temen nangis, bahkan ketika gue lagi baca tarot gue empati sama yang gue bacain gitu. Jadi memang hatinya perasaannya sensitif banget. Di sisi lain, Pisces ini cenderung orang-orang yang sangat memikirkan orang lain. Jadi semua fokusnya tentang orang lain, tapi di sisi lain juga minta diperhatiin. Di situ dramanya Pisces. Jadi Oke. kayak coba ditanya, "Wih, lu apa kabar?" gitu. Tanya jangan ya baper ya. Wih, apa kabar? Baik. Tapi udah gitu begitu noleh gitu. Itu Pisces banget. Oke. Kan kalau lu kan akan bilang apa adanya gitu. Gue lagi gak mau diganggu. Kalau gue tuh kayak susah banget untuk bilang enggak gitu. Tapi dari sisi fashion pun jadinya kadang-kadang, nggak semua ya. Kalau dari sisi gue pribadi, gue cenderung ngikutin gitu. Ngikutinnya dalam arti gini, cocok nggak ya kalau gue pakai? Nanti orang ngomongin apa ya tentang gue? Itu tuh pertimbangannya juga panjang. Kalau gue mau tampil beda tuh juga tetap satu sisi aja yang gue pengen. Misalkan kayak gue pakai lipstick merah, tapi untuk baju sampai bajunya merah, kayaknya gue masih mikir-mikir lagi gitu. Jadi Oke. ada banyak pertimbangannya. Terus nanti orang lain sakit mata nggak ya ngeliat gue gitu. Itu tuh besar banget pergumulan di gue. Tapi gue punya teman-teman Pisces, termasuk lo dan saudara Pisces juga. Mereka tuh kayaknya emang jadi fashionable juga, nggak ketinggalan zaman, tapi nggak benar-benar jadi yang paling gonjreng, Betul. Pertimbangannya banyak. gitu, iya kan? Dan kalau buat yang di sini yang tahu gue, bisa ngelihat gue kayak punya dua personality banget. Gue bisa sangat tomboy, tapi di satu sisi gue juga bisa tampil gini, benar kan? Oke, ya betul. Tadi banget. aja sebelum kesini gue yang cuek pakai celana pendek, kaos doang gitu. Dan untuk syuting ini gue dandan langsung, gitu. iya. Jadi kayak bisa menempatkan kapan gue harus bagaimana gitu. Itu tuh Pisces banget. Karena mempertimbangkannya orang lain kan. Nah, jadi buat seorang Pisces terutama gue, fashion itu tidak sepenting itu, tapi gue butuh. Jadi biasanya membeli berdasarkan kebutuhan. Oh, gue butuh buat syuting, gue butuh tas ini buat ini. Walaupun nanti tiba-tiba alasannya jadi banyak ya. Satu tas buat ke pasar, satu tas buat ke sekolah. dan satu tas akhirnya buat- tasnya jadi Iya. segudang. Itu pengalaman pribadi. Kalian Pisces gitu juga? Ayo komen di bawah. Nah, tadi kita udah ngeliat bagaimana karakter setiap zodiak, bagaimana fashionnya Yes. mereka dan cara belanja, dan gue akan bacain 4 zodiak terakhir peruntungannya di bulan Juli Oke. seperti apa ya. Gue akan bacain dari Sagittarius. Di bulan Juli peruntungannya adalah munculnya Two of Wands.
Two of Wands ini kayak lagi disuruh mikir jauh ke depan. Karena kan Sagittarius orangnya spontan, Mak. Jadi jangan sampai di bulan Juli karena ngeliat kayaknya udah mulai aman nih. Kayaknya gue udah mulai bisa keluar-keluar terus jadi akhirnya kebablasan. Itu yang perlu diwaspadai buat orang-orang Sagittarius. Karena Sagittarius kan nggak suka dibatesin, nggak suka dikungkung gitu. Tapi jangan sampai akhirnya mencelakakan diri sendiri. Jadi dia bilang coba deh melakukan apapun, berpikir jauh ke depan. Mau beli tas tapi belum ada uangnya, jangan langsung beli, nanti aja nggak apa-apa. Bulan depan masih ada kan. Oke, sekarang kita lanjut ke zodiak berikutnya. Peruntungan di bulan Juli untuk Capricorn munculnya adalah Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tuh berarti dewi keberuntungan lagi ada di Hai Capricorn. Jadi Capricorn kayaknya bulan Juli ini segala sesuatu yang diinginkan lagi lebih mudah terwujud. Oke, so lanjut ke Aquarius. Yes. Oke, bagaimana peruntungan Aquarius di bulan Juli? Kartunya yang muncul adalah sekarang Queen of Cups. Artinya tuh lagi harus lebih elegan, lebih bijaksana dalam buat keputusan, terutama keputusan finansial. Jadi belanjalah sesuai dengan kemampuan. Aku terlalu boros banget. Nah, kan jangan juga akhirnya mendekati teman untuk meminjam, itu tidak baik ya, tidak sehat. Kan kamu nggak mau bilang no kan? No, sit. Oke, sekarang yang terakhir zodiak aku, bagaimana peruntungan Pisces di bulan Juli? Munculnya adalah The Lovers. Oh my god. Buat aku yang jomblo mungkin aku mendapatkan pasangan. Oke, Amin. Tapi di satu sisi ini kayak ada new beginning buat Pisces, ada new opportunity. Jadi mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru, ada sumber pendapatan baru. Yes, kalau ada jodoh baru buat yang jomblo aja ya, yang sudah punya pasangan. Nggak usah. Oke, gitu tadi peruntungan setiap zodiak di bulan Juli. Oke guys, seru banget thank you banget pokoknya. Aku dapat ilmu baru banget, banyak banget ilmu yang aku dapetin hari ini. Kita jangan kapok buat bikin next video dan konten lainnya. Semoga aku bisa segera punya YouTube channel juga ya. Aku jadi bisa diundang ajak ya. collab. Oke. We share pokoknya. Tadi kita udah bahas tuntas banget. Kalian please diskusi di bawah gimana, apakah kalian setuju atau nggak setuju, percaya atau nggak percaya, feel free, we are open, dan we juga bakalan bantuin jawab buat setiap pertanyaan kalian ya. Semoga bisa bantu jawab. Semoga ya. bisa. Kalau enggak nanti aku bakal konsultasi boleh. ya sebelum kalau pengen jawab. tahu mau follow aku @lydia_pratiwi. Nanti kita tulis di sini. Ya, kalau misalkan mau juga bikin janji untuk tarot, di situ udah ada nomor kontak personnya. Jadi bisa bikin appointment di situ. Jadi kalian tinggal bikin appointment aja, nanti baru bisa langsung terhubung sama Uwi ya. Oke, we share, thank you banget. Pokoknya jangan lupa untuk like, share, sama komen video ini. Kita bakalan ketemu di next video, oke? But always remember that you are beautiful and you are enough. Okay, see you in the next video. 1, 2, 3